Shalom adik-adik. Pada minggu pagi hari ini kita kembali lagi untuk beribadah persekutuan taruna. Ibadah pada pagi hari ini akan dipimpin oleh Kak Mary. Sebelumnya untuk adik-adik yang belum mengambil saat teduh, kakak persilakan untuk mengambil saat teduh terlebih dahulu. Adik-adik, kakak undang bangkit berdiri untuk menyanyikan Mars PT. Tetap berdiri adik-adik, kita akan menyanyikan kitab Bakti 5, Bernyanyilah Biduan Muda-Mudi. Adik-adik, mari kita satu di dalam doa pembukaan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami akan mulai ibadah pada pagi hari ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati ibadah ini dari awal hingga akhir, pertengahan hingga akhirnya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Kita akan masuk ke dalam Mazmur pujian kita yang terambil dari Mazmur 56 ayat 1 sampai 5. Mazmur pasal 56 ayat 1 sampai 5. Di bawah perikop kepercayaan kepada Allah dalam kesusahan. Untuk pemimpin biduan menurut lagu merpati di pohon-pohon terbantin yang jauh. Miktam dari Daud. Ketika orang Filistin menangkap dia di Gat, kasihanilah aku ya Allah, sebab orang-orang menginjak-injak aku, sepanjang hari orang memerangi dan mengimpit aku. Seteru-seteruku menginjak-injak aku sepanjang hari. Bahkan banyak orang yang memerangi aku dengan sombong. Waktu aku takut,
Aku ini percaya kepadamu, kepada Allah yang firman-Nya kupuji, kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Demikianlah mazmur pujian kita. Kakak persilakan adik-adik untuk duduk. Sebelum memasuki pelayanan firman, kita akan menyanyikan lagu NKB 10 dari Kukungan Malam Gelap. Shalom, apa kabar adik-adik? Puji Tuhan, kita ketemu lagi. Kami senang bisa bersama adik-adik dalam ibadah hari Minggu pelayanan PT. Meskipun kita ibadah secara daring, tapi kakak yakin semangat adik-adik untuk mengikuti ibadah ini luar biasa. Karena Tuhan kita baik, karena Tuhan kita masih memelihara kita sampai hari ini. Baik adik-adik, mari kita siapkan hati kita untuk kita akan nantinya membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang maha baik, puji syukur terima kasih Tuhan untuk pimpinan kasih setia Tuhan. Kalau hari ini dalam ibadah pagi hari ini kami mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Berkati kami, kuasai kami dengan kuasa Roh Kudus. Diamkan semua suara dalam hati kami, biarlah suara Tuhan yang kami dengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita siapkan bacaan kita pada pagi hari ini dari Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 1 hingga 12. Kita siapkan perjanjian baru Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-12. Paulus di Efesus. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Akan tetapi mereka menjawab dia, "Belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Lalu kata Paulus kepada mereka, "Kalau begitu dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis?" Jawab mereka, "Dengan baptisan Yohanes." Kata Paulus, "Baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat, dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus." Ketika mereka mendengar hal ini, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Selama 3 bulan Paulus mengunjungi rumah ibadat di situ dan mengajar dengan berani. Oleh pemberitaannya, ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Tetapi ada beberapa orang yang tegar hatinya. Mereka tidak mau diyakinkan
malahan mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak. Karena itu Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka, dan setiap hari berbicara di rumah kuliah Tiranus. Hal ini dilakukannya 2 tahun lamanya, sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Oleh Paulus, Allah mengadakan mukjizat-mukjizat yang luar biasa. Bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang-orang sakit. Maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Demikian pembacaan firman Tuhan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan Yesus, tema kita pada pagi hari ini, apapun tantangannya, teruslah memberitakan Injil Kristus. Siapa yang sudah dibaptis? Ada yang belum? Yang kalian tahu ada bagaimana cara orang dibaptis? Ya, ada yang diselam, ada yang dipercik. Tapi itu tidak penting. Yang penting kata-kata dalam baptisan itu. Apa? Ingat enggak? Ya, dalam ucapan orang baptisan, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Baptisan adalah suatu tanda pertobatan atau pemurnian dari dosa, sebab baptisan melambangkan kematian dan kebangkitan kita bersama Tuhan Yesus. Kalian bisa lihat dalam Roma pasal 6 ayatnya yang ketiga. Baptisan adalah materai dari Allah, di mana itu lambang bahwa kita yang sudah dibaptis adalah milik Allah. Menandakan bahwa kepemilikan Allah bagi anak-anak yang percaya, yang mau meninggalkan kehidupan lamanya dan hidup setia dalam Kristus dan melakukan kehendaknya. Karena kita sudah diperlengkapi oleh kuasa Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus. Nah, pemahaman ini yang mau disampaikan Rasul Paulus kepada jemaatnya di Efesus dalam tugas pelayanannya yang ketiga. Karena yang sebelumnya Paulus mengunjungi jemaat di Galatia dan Frigia. Yang ketiga inilah dia ada di Efesus. Dengan sesuai bacaan kita hari ini, Paulus di Efesus. Pelayanan Rasul Paulus di kota Efesus tidaklah mudah adik-adik. Tidak segampang orang datang mengunjungi ke kota, diterima dengan baik. Tidak. Tapi Paulus mengalami tantangan yang berbeda di Efesus. Kalian kalau tahu, ingat kan latar belakang orang Efesus itu bagaimana? Efesus adalah pusat kota perdagangan. Berarti banyak orang datang mau ke Efesus, mau berusaha, mau melakukan suatu transaksi dari beraneka macam. Jadi Paulus menemukan orang yang bermacam-macam watak dengan sikap mereka yang berbeda-beda. Untuk itu, tantangan bagi Paulus, apa yang Paulus sampaikan mengenai pengajaran akan kebenaran firman Tuhan, ada yang menerima dengan baik, tapi ada yang cuek. Ada juga yang mau mentah-mentah menolak, bahkan mengencal apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Lalu, apakah Paulus takut? Apakah Paulus lalu meninggalkan kota Efesus? Kita bisa lihat di ayat yang ke-8. Tidak. 3 bulan Paulus mengunjungi, selalu datang ke rumah ibadat dan mengajar dengan berani. Kita bisa lihat adik-adik, di situ kegigihan, semangat dari Rasul Paulus
untuk memberikan pemahaman yang benar pada jemaat Efesus. Meskipun penolakan, cemooh diterima Paulus, tapi dia tetap setia memberikan tentang kebenaran dari firman Tuhan. Dia tetap semangat untuk meluruskan pemahaman atau pemikiran yang keliru atau salah pada jemaat orang-orang di Efesus. Paulus yakin kuasa Roh Kudus selalu menyertai, bahwa Tuhan tidak meninggalkan dia, bahwa Tuhan selalu bersama dengan dia untuk menyelesaikan misi pelayanannya di jemaat Efesus. Sesuai dengan tema kita yang diangkat oleh Dewan pada hari ini, apapun tantangannya, teruslah memberitakan Injil Kristus. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus dan mengasihi Tuhan, di sini kita belajar bahwa ketika seseorang melakukan pekerjaan Tuhan dengan motivasi untuk menghadirkan kebenaran Tuhan, kebenaran firman Tuhan dalam kehidupannya, maka Roh Kudus Tuhan yang akan bekerja. Kita bisa lihat itu dari ayat 5 sampai ayat 8. Nanti kalian bisa baca, renungkan kembali. Hal ini juga bisa berlaku untuk kakak layan, juga untuk adik-adik di rumah. Di saat kita mau menyatakan atau menyampaikan kebenaran firman Tuhan, meskipun dalam situasi saat ini ataupun situasi yang sulit, percaya, jika kita serahkan pada Tuhan, maka semuanya dimampukan oleh kuasa Roh Kudus untuk kita kerjakan dalam tugas pelayanan sebagai kita taruna Tuhan Yesus. Jangan pernah berpikir kita masih muda. Mana mungkin Kak, kami kan masih muda, masih kecil. Tidak mungkin siapa yang mau percaya dengan apa yang kami sampaikan. Jangan salah. Tugas menyampaikan kebenaran firman Tuhan, memberitakan kebenaran Injil Yesus, itu bukan hanya tugas dari para rasul, itu bukan hanya tugas dari seorang pendeta, itu bukan hanya tugas dari seorang majelis atau kakak layan. Tapi kita semua, adik-adik, bisa melakukan itu. Kalian siap mau menjadi Paulus masa kini? Bisa. Bagaimana caranya? Yaitu pertama dari sikap kita, dari tingkah laku kita. Contoh nih, mulai saat ini kan sering nih kalian sekolahnya masih mengikuti secara daring. Nah, kalau secara daring kan saat guru mengajar pasti kalian tuh bete lah, bosan lah, atau tidak sengaja waktu buka HP ngikutin sekolah secara daring, lihat ada chat teman masuk. Pasti kita mulai berpikir, matikan dulu videonya. Kita lihat dulu chat teman. Kita tidur dulu sedikit. Tapi kakak mau sampaikan, kalau kita sebagai anak Tuhan yang sudah hidup baru, kita tidak mungkin melakukan itu. Tapi kita mau jujur, kita mau menghargai dan menghormati guru yang menyampaikan pelajaran saat kita mengikuti sekolah daring. Saat kita di rumah, saat pandemik ini kita di rumah saja. Kita lakukan apa yang diperintahkan oleh pemerintah. Kita bantu orang tua kita. Kita bisa bantu bersih-bersih rumah, kita bisa menghormati orang tua dengan menyenangkan hatinya, menjaga adik kita kalau kita disuruh jaga, menyayangi mereka. Atau saat ini, dalam kondisi saat ini, banyak orang yang putus asa. Banyak teman-teman yang dalam kesulitan. Mungkin kalian bisa membantu. Melalui tutur kata, kalian mengingatkan mereka dengan bahasa yang memotivasi, memberikan mereka semangat. Agar mereka terus termotivasi untuk melakukan hal-hal yang baik. Kita anak-anak Tuhan harus menjadi contoh. Bukan kita malah dengan kesusahan orang, dengan kekurangan orang, kita mulai cerita sana sini, kita mulai hubungi teman cerita. Tidak.
tapi kita mau mendoakan mereka. Kalau mereka menolak, kalau mereka menganggap sok lo, itu tantangan untuk kita. Tapi kita mau belajar dari apa yang Paulus lakukan. Bukan kita langsung, saya nggak suka sama kamu. Kamu dikasih tahu nggak bisa di ini, malah jangan begitu adik-adik. Tapi apa? Kita harus menunjukkan bahwa kita anak-anak Tuhan yang sudah mau meninggalkan kehidupan kita yang lama. Bahwa kita anak-anak Tuhan yang bertobat, yang mau menjalankan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Saat dia bertemu, kita selalu hai, atau kita chatting dia selamat pagi, apa kabar. Bahkan kita selalu doakan agar dia selalu bahagia dan baik-baik saja. Pasti jika kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, pertolongan Tuhan untuk kita tepat selalu datang bagi anak-anaknya yang setia. Jadi tetap semangat, apapun tantangannya, teruslah memberitakan Injil kebenaran Kristus dalam kehidupan kita, baik di rumah, baik saat kita bersosialisasi. Pasti itu akan mendatangkan damai sejahtera. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Amin. Baik adik-adik, kita sudah mendengarkan, kita boleh belajar sama-sama dari apa yang dialami Rasul Paulus, dan biarlah kita menjadi Paulus-Paulus masa kini yang harus terus memberitakan firman Tuhan. Baik, mari kita masuk dalam doa syafaat, kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Baik, puji dan syukur terima kasih Tuhan kalau kami boleh juga pada pagi hari ini membaca dan merenungkan bagian dari firman Tuhan. Biarlah ya Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu, Engkau memampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Meskipun kami masih jadi taruna, tapi kami percaya Tuhan menolong kami melalui tingkah laku perbuatan kami. Kami boleh menyatakan kebenaran firman Tuhan untuk menjadi saksi baik di rumah, baik bagi teman-teman kami, baik di sekolah. Dimanapun kami berada, kami mau menghadirkan, menyatakan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, dan biarlah firman ini pula menjadi bagian bagi teman-teman kami yang saat ini dalam kesusahan, dalam pergumulan. Biarlah Engkau menjangkau mereka. Yang sakit Engkau lawat mereka, Engkau menolong segala tim medis untuk merawat mereka, memampukan untuk menyembuhkan mereka dengan kuasa Roh Kudus, karena Engkaulah tabib di atas segala tabib, dokter di atas segala dokter. Kami serahkan kondisi pemerintahan kami, bangsa kami pada saat ini. Di tengah-tengah masa pandemik ini Tuhan, Engkau memberikan hikmat bagi pemerintahan kami, agar mereka boleh melakukan tugas tanggung jawabnya dengan memberikan kebijakan-kebijakan untuk segera menemukan vaksin dan melaksanakannya ya Bapa, sehingga virus ini semakin kecil ya Bapa, untuk kemungkinannya banyak umat Tuhan yang terpapar. Engkau berkati anak-anak-Mu yang saat ini terpapar, Engkau berikan penghiburan, kekuatan bagi mereka. Kami serahkan untuk pelayanan yang ada saat ini, meskipun secara daring Tuhan, kami percaya Roh Kudus boleh ada hadir di tengah-tengah kami. Engkau memberkati kami semua di mana kami berada, di rumah kami masing-masing, sehingga kami pun dimampukan untuk mengerti dan memahami. Engkau berkati media-media yang digunakan agar pemberitaan firman Tuhan boleh terjangkau bagi mereka pada saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Kami mau masuk di minggu yang baru dengan kekuatan dan pemulihan daripada-Mu. Dengar dan sambut doa kami ya Bapa, yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Kita akan memasuki persembahan dan kita akan bernyanyi PKJ 147, Di Sini Aku Bawa Tuhan. Kita memasuki doa persembahan. Kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus atas berkat-Mu pada pagi hari ini ya Tuhan. Kita memberikan persembahan. Kiranya persembahan kami ini berguna bagi kerajaan-Mu di atas muka bumi ini ya Tuhan. Dan buat pelayanan di gereja ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami telah mengucap syukur. Haleluya, amin. Kakak persilakan adik untuk duduk. Untuk Warta PT, terima kasih untuk Kak Mary yang telah melayani kita pada pagi hari ini. Terima kasih juga untuk kakak-kakak pendamping, terutama untuk adik-adik yang telah mengambil bagian pada pagi hari ini. Kakak ucapkan terima kasih. Kakak ingatkan lagi untuk minggu depan kita tetap ada ibadah. Untuk adik-adik ajak teman-temannya yang lain juga ya untuk beribadah bersama kita. Kita akan masuki pengutusan. Kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan Gita Bakti 68, Haruslah Yesus Sepenuhnya. Untuk doa berkat dipersilakan untuk pelayan firman. Baik adik-adik, kita sudah mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Tetap di rumah, kalian tetap harus menjadi saksi, berani memberitakan Injil Kristus apapun tantangannya. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Allah Bapa dan kasih Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuannya yang kudus menyertai kita sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya.